Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
حبيبنا الحاج عبد الرحمن السقاف وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kitab hadisnya halaman 28 paling atas, halaman 28 paling atas, hadis yang ke-83. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala. Ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala. Hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqala min husnil khuluqi. Tidaklah ada satu perbuatan yang lebih berat berada di timbangan amal-amal daripada akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur. Jadi budi pekerti, akhlak yang mulia ini paling berat nanti pada waktu ditimbang di mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama-ulama salaf demikian. Mereka sangat-sangat mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat meneladani budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini beliau pembantunya mengatakan, inni samamtuka mundu sanatin fama amila fika syai'an. Sesungguhnya saya telah meracunimu selama setahun. Dalam satu riwayat disebutkan sampai 40 kali Al-Imam Abu Darda diracuni oleh pembantunya. Tapi enggak mati-mati beliau ini. Tidak mempan dengan racun yang telah dibubuhi, diberikan kepada beliau melewati dari makanan atau minuman. Jadi beliau enggak mati-mati. Sampai pembantunya bilang, budaknya bilang, wahai Tuan Abu Darda, engkau ini dari bangsa kami, bangsa manusia atau bangsa jin? Karena nggak mati-mati, kan begitu. Kan seharusnya kalau manusia mati diracuni. Ini setahun sampai 40 kali diracuni nggak mati-mati. Maka beliau mengatakan, saya tidak mati engkau racuni dikarenakan saya kerap kali makan dan minum, tak lupa untuk menyebutkan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kita contoh tuh, kita sebelum makan, sebelum minum baca kalimat tersebut, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Udah tahu, udah ngaku bahwa pembantunya meracuninya selama setahun, sehingga kalau kita kan marah, udah tahu pembantu meracunin ngaku depan kita, kita marah, kita bakal pecat pembantu yang seperti itu. Tapi lihat ini akhlaknya Al-Imam Abu Darda, budi pekertinya yang mulia dari Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada pembantunya ini,
Lima fa'alti dzalika, kenapa engkau melakukan hal itu, meracuni aku sampai setahun lamanya, sampai 40 kali. Nggak marah beliau, subhanallah. Kalau kita udah marah, kita bisa kita bunuh bagi gitu. Beliau nggak marah sama sekali, cuma nanya, lima fa'alti dzalika, kenapa engkau melakukan itu? Faqalat, maka pembantunya mengatakan, aradtur rahata minka, saya pengen istirahat, nggak mau lagi jadi budak engkau, nggak mau lagi jadi pembantu engkau. Apa kata beliau? Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an, idhabi fa anti hurratun liwajhillah, silahkan pergi, engkau bebas, menjadi orang bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Engkau merdeka, menjadi orang yang merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Diapain tuh? Dibebaskan dari perbudakan, padahal udah diracuni selama 1 tahun. Ini yang pertama. Akhlak budi pekerti yang sangat mulia ditiru oleh salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa ini akhlaknya ini. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ini ada di kitab Fathul Karimil Mannan yang dikarang oleh ulama sekarang, Syekh Ahmad Jabir Jabran. Yurwa anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini cerita diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i luar biasa. Di manaqib biografi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun. 7 tahun hafal Quran. Kita 70 tahun belum hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, subhanallah. Beliau hafal kitab Muwatta. Ini kitab Muwatta karangan Imam Malik. Tebalnya segini nih, kitab hadis, kitab Muwatta. Dinamakan Muwatta karena Imam Malik selesai menyusun kitab ini, maka beliau katakan, aradtu kitabi hada ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah. Selesai aku menyusun, mengarang kitab Muwatta, maka aku sodorkan, aku beritahu 70 ulama di kota Madinah Al-Munawwarah. Fakulluhum wata'uni, semua sepakat setuju terhadap karangan kitab hadis yang aku karang. Makanya beliau namakan kitabnya sebagai kitab Muwatta. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Masih muda banget tuh ya. Kita 10 tahun masih main. Ini 7 tahun hafal apa? Quran. 10 tahun hafal kitab Muwatta. 15 tahun memberikan fatwa, subhanallah. 15 tahun memberikan fatwa, ya Allah, subhanallah ya. Dermanya beliau bagaimana? Murahnya beliau bagaimana? Dapat duit 10.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berapa tuh? Berapa gram tuh? Emas. 1.000 dinar dapat duit, datang ke Mekah langsung dibagi-bagi habis seluruhnya. Ya Allah, nggak ada diapain, nggak ada yang disisain. Bini kita marah begitu. Nabi Muhammad kaya, antum jangan kira Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad kaya, subhanallah. Salah seorang musyrik, beliau awalnya musyrik, kemudian menjadi sahabat Nabi, Sofwan bin Umayyah. Itu dia tanya sama Nabi, kalau engkau betul engkau seorang Nabi, tunjukkan tanda kebenaran kenabian engkau. Nabi langsung kasih onta. Tahap pertama dikasih kepada Sofwan bin Umayyah 100 onta. Tahap kedua dikasih lagi 100 onta. Tahap yang ketiga sama, sampai 3 tahap. Berapa tuh? 300 onta dikasih Nabi. 1 onta berapa harganya? Sama kayak sapi, mahal onta tuh, bisa puluhan juta. Ada yang sampai 50 juta. Berapa itu? 50 juta deh kali berapa tadi? Berapa itu? Itu baru apa? Baru ontanya tuh, belum semua. Ada salah seorang Arab gunung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad bukan miskin ya, Nabi tapi apa? Nabi kaya luar biasa, tapi kayanya nggak pelit.
Nabi punya kambing banyak, satu lembah itu kambing Nabi semua. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, satu lembah semua kambingnya Nabi Muhammad SAW. Diminta oleh orang Arab gunung, wahai Rasulullah, kalau engkau benar engkau seorang Nabi, berikan aku pada aku ini apa yang kau punya. Nabi langsung kasih. Semua kambing yang di lembah itu menjadi milik engkau. Subhanallah. Bini kita ngomel begitu. Subhanallah. Dahsyat Nabi. Ya Allah. Ini akhlak ditiru oleh para ulama-ulama salaf, ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Syafi'i waktu beliau mesen jahit di tailor, sekarang tailor namanya ya, tailor. Dulu udah ada kang jahit tuh. Imam Syafi'i mesen baju gomis, baju kurung. Kemudian hina arada an yakhtabirahul khayyatu fakhatu thawban. Ini tukang jahit pengen tahu gimana sih akhlaknya Imam Syafi'i, gimana sih budi pekerti dari Imam Syafi'i, pengen coba. Fakhata thawban faja'ala ahada kammaihi tawilan wa taraka al-jihata al-ukhra biduni kammin. Tukang jahit sengaja ini, si tukang jahitnya sengaja yang bagian sebelah kanan lengan bajunya dipanjangin, yang bagian tangan sebelah kiri nggak pakai lengan baju, kan jadi lucu kan. Kebangetan. Ini komisi Imam Syafi'i ini sengaja tukang jahit pengen ngapain? Pengen muji, pengen tahu bagaimana akhlaknya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dijahitin baju, dibikinin, nggak bener. Yang kanan dipakein lengan baju panjang, yang kiri nggak ada sama sekali lengan bajunya. Hari H Imam Syafi'i datang. Kalau kira gimana begitu? Kamu, lu kan gue bayar. Lu kan gue bayar, lu bukan gratis, lu bayar. Falamma akhadahu wa labisahu. Udah dibawa, datang ke penjahit ini, dilihat, dipakai. Nggak marah mukanya. Dipakai, sedengin, nggak marah. Tuh baju disedengin. Lengan yang kita sebelah kanan panjang, yang kiri nggak ada apanya, nggak marah beliau. Apa yang beliau ucapkan? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang sangat banyak. Bahkan wa a'tahu ajrahu marratain, dibayar 2 kali lipat dari upahnya. Kita begini bisa kiamat. Bisa udah gede kita begini nih. Ya Allah, lihat akhlaknya siapa tuh? Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di timbangan amal-amal kita daripada apa tadi? Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Itu yang kedua. Akhlak yang mulia yang dicontoh oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dari akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga satu waktu bakal begini ya Allah. Allah uji nanti itu. Kita mesti sabar. Lagi naik motor, tit. Kita paling enak gitu. Buta mata. Ya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, salah seorang raja soleh, penguasa soleh, jarang. Ini penguasa raja soleh. Siapa nama beliau? Maimun bin Mahran. Sayyidina Imam Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu. Udah raja, udah penguasa soleh. Satu waktu dia ada tamu. Fasta'jala ala jariyatihi bil asya. Dia minta dibikinin makan malam segera oleh salah seorang budak perempuannya. Diminta tuh, tolong bikinin untuk saya karena ada tamu, biar cepet makan malamnya, bikinin cepet. Langsung dibikinin. Faja'at musri'atan, udah matang, udah jadi. Pembantunya datang dalam keadaan tergesa-gesa karena raja yang minta, tergesa-gesa. Wa ma'aha qas'atun mamlu'atun. Ini pembantu membawa satu mangkok
yang berisi makanan sayur, ada kuahnya. Karena tergesa-gesa, fa'aturat wa araqatha ala ra'si sayyidiha Maimun. Terpleset terbalik tuh mangkoknya. Kena kepala raja itu. Udah terpleset terbalik, mangkoknya kesiram kepala raja. Antum bisa bayangin tuh. Faqala ahraktini, maka ini Raja Maimun bin Mahran bilang, engkau bikin aku marah. Faqala, maka ini pembantunya bilang, ya muallimal khair wa muaddiban nas, irji ila ma qalahu Allah. Wahai tuan raja yang mengajarkan kebaikan, wahai tuan raja yang mendidik rakyatnya dengan kebaikan-kebaikan, tolong engkau kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, bagaimana bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala? Maka pembantunya bilang, yang pertama, wahai tuan raja, wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang bisa menahan apanya? Marahnya, emosinya. Kata Maimun bin Mahran, kata beliau, kazimtu ghaizi, aku telah menahan marah aku. Dia nggak marah terhadap apa itu? Terhadap tadi pembantunya yang udah nggak sengaja nyiramin tadi apa itu? Sayur di kepala. Tanggung siramin sayur, mangkoknya tublok di kepala, dia nggak marah. Dia bilang kazimtu ghaizi. Yang kedua, apalagi Allah berfirman, kata pembantunya, wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Kata Maimun bin Mahran, afautu anka, aku telah maafkan engkau. Yang pertama, dia nggak marah. Yang kedua, dimaafin kesalahan pembantunya yang tadi sudah apa? Nyiramin sayur di kepala beliau. Yang ketiga, Fazid tambahkan, bagaimana Allah berfirman untuk yang ketiga kalinya? Maka Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kata beliau, anti hurratun liwajhillah, engkau merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak marah, tapi malah apa itu? Malah dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan oleh Sayyidina Imam Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu. Yang keempat, akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Salah seorang ulama yang bernama Al-Ahnaf bin Qais, ini beliau ulama zaman tabi'in, belajar kepada Al-Imam Al-Minqari, salah seorang sahabat. Jadi Al-Imam Al-Ahnaf bin Qais belajar kepada Al-Imam Al-Minqari. Ya Allah, namanya asing ya, ya Allah, tapi ini sahabat Nabi ini. Ini mudah-mudahan kita bakal kumpul dengan mereka semua ya, di belakang ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama sahabat. Ini Al-Imam Al-Ahnaf bin Qais, dia waktu belajar kepada Al-Imam Al-Minqari as-sahabi radhiyallahu anhu. Dilihat, pas belajar gurunya lagi nyampein hadis, ada anaknya yang kecil datang membawa abangnya yang udah meninggal dunia, yang ngebunuh sepupunya. Ya Allah, dia nggak marah, cuma dia bilang, bilangin ke ibu nanti ini urus jenazah abang, kuburin. Terus buat yang ngebunuh kan bayar 100 ekor unta. Itu untanya ambil di rumah, kasihin dia buat bayar dendanya. Subhanallah, nggak marah. Anaknya dibunuh oleh sepupunya, dia bilang urus jenazah abang kamu sampai selesai, nanti kasihin 100 ontak kepada sepupu kamu, kasihin nanti biar dia bisa bayar apa itu? Bayar denda, sebab dia membunuh secara sengaja terhadap sepupunya. Ya Allah, karena mencontoh siapa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ulama salaf demikian semuanya. Mereka semua sangat mengutamakan budi pekerti, akhlak mulia, karena mereka tahu tidak ada yang lebih berat di timbangan amal-amal nanti di hadapan Allah melainkan tadi apa?
amal-amal yang berupa akhlak yang terpuji atau budi pekerti yang luhur. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan ini merupakan hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi